Selamat sore kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya. Kembali saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu kawan kita yang bertanya kepada saya. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Mister, saya kurang paham mengenai kalau subjeknya jamak menggunakan verb apa, dan kalau tunggal menggunakan verb seperti apa. Nih, ini pertanyaan dari salah satu kawan kita. Sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan dasar. Persoalan tentang ini di dalam materi grammar dasar dibahas dalam bab yang namanya SVA atau Subject Verb Agreement. Bagaimana ada kesesuaian antara subjek dengan verbnya. Kalau subjeknya tunggal, verbnya harus bagaimana? Kalau subjeknya jamak, verbnya harus seperti apa? Nah, ini di SVA yang bahas. Nah, kali ini saya akan mencoba membahas singkat tentang pertanyaan ini. Yang pertama-tama harus kita pelajari adalah jelas kita harus tahu bentuk-bentuk subjek itu apa. Subjek itu noun. Noun itu bisa tunggal, bisa jamak, misalnya begitu. Kalau verb juga demikian. Verb itu ada yang berakhiran dengan huruf S, ada yang tidak. Ada yang take, ada yang takes. Ada yang is, ada yang are. Ada yang have, ada yang has. Nah, bagaimana pengelolaannya, bagaimana kesesuaiannya dengan subjek. Dalam prinsip SVA, Subject Verb Agreement, maka mereka dibagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok ketika subjeknya tunggal, ada kelompok ketika subjeknya jamak. Dan di dalam tenses sendiri, ini kaitannya sangat erat sekali dengan tenses. Sebagian yang menggunakan prinsip 12 tenses ataupun prinsip 16 tenses, hasilnya sama saja. Jadi dari keseluruhan tenses itu, cuman ada 5 tenses yang terpengaruh oleh subjek tunggal atau jamak. Sisanya nggak ada masalah. Mau subjek tunggal, mau subjek jamak, verbnya tetap sama. 5 ini apa? Yang pertama simple present. Simple present ada pilihan verb 1 atau verb SIS. Go atau goes. Take atau takes. Yang kedua present continuous. Ada pilihan is atau are. Yang ketiga ada present perfect. Ada have atau has. Present perfect continuous ini juga sama. Ada have, ada has. Sama ini, meskipun awalnya sama tapi belakangnya nanti yang beda. Kalau present perfect menggunakan have atau has. Verb 3, kalau present perfect continuous, have atau has, been, verb ing. Nah, yang kita persoalkan pada SVA adalah yang depan, yang have atau has-nya. Dan tenses kelima adalah past continuous. Pada past continuous, kita dihadapkan pada pilihan apakah pakai was atau were. Kalau kita lihat pilihan-pilihannya ini, maka bisa dikelompokkan ada sebagian yang berakhiran dengan huruf S, ada sebagian yang tidak. Nah, kita kelompokkan dulu yang SSS dulu, kemudian yang tidak diakhiri dengan S juga kita kelompokkan. Kapan digunakannya? Nah, ini kaitannya dengan subjek, baru kita sesuaikan dengan subjeknya. Kalau subjeknya tunggal, pilih verb yang akhirannya S. Kalau subjeknya jamak, pilih verb yang tidak diakhiri dengan huruf S. Nah, justru disinilah uniknya. Begitu kita sudah pasangkan dengan prinsip tersebut, maka akan kelihatan. Justru kalau subjeknya tidak ada S, verb yang kita pakai S, diakhiri dengan S. Atau ketika subjeknya diakhiri dengan huruf S, maka verbnya tidak boleh menggunakan S. Jadi silang, subjek ada S, verbnya jangan. Kalau subjek tidak pakai S, verbnya pakai. Itu contoh sederhananya. Itu pendekatan paling sederhana. Jadi tidak boleh ada subjeknya udah S, verbnya pakai S, itu juga salah. Atau tidak ada dua-duanya, subjek tidak pakai S, verbnya kok pakai S, itu juga salah. Nah, ini penjelasan singkat tentang bagaimana kita secara prinsip referensial akan lebih detail lagi, tetapi gampangannya seperti itu. Kalau kita hanya membutuhkan satu S, apakah di subjek atau di verbnya. Nah, sementara kenapa harus 5? Sementara pada tenses lain
pada tenses selain yang kelima ini tidak ada pengaruhnya. Mau subjeknya tunggal, mau subjeknya jamak, yang namanya simple past tetap pakai verb 2. Tidak ada perbedaan. Mau subjeknya tunggal, mau subjeknya jamak, simple future tetap pakai will. Past perfect tetap pakai had, dan seterusnya. Maka di dalam perubahan verb ini sebenarnya hanya ada pada 5 tenses. Fokus ke sana. Jangan mempelajari 12 tenses untuk membedakan pakai S atau tidak. Cuma 5 tenses saja ini. Fokus ke sana biar lebih ringan. Oke, itu jawaban singkat saya. Semoga bisa membantu. Silahkan saya tunggu pertanyaan berikutnya. Oke, terima kasih.